Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbeno Arif dari Forum News Network. Siapa calon presiden dan calon wakil presiden pilihan Nasdem? Soal ini menjadi pembicaraan hangat dalam sebulan terakhir. Pengurus wilayah Nasdem sudah mulai diminta untuk menginventarisir dan mengajukan sejumlah nama yang akan mereka bawa pada rapat kerja nasional Partai Nasdem tanggal 15 dan sampai 17 Juni nanti. Nama-nama itu nanti akan disodorkan kepada Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, dan dia yang akan memutuskan siapa yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Kalau melihat aspirasi dari sejumlah pengurus wilayah, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di urutan teratas. Namun masih ada nama-nama lain, termasuk seperti Ganjar Pranowo, bahkan nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga masuk dalam radar capres-cawapres potensial Partai Nasdem. Ketua Pemenangan Pemilu Teritorial DKI Jakarta Banten, Effendi Khoiri, menyebutkan nama Anies Baswedan itu berada di urutan teratas. Ya, jadi dari aspirasi mereka ini, aspirasi kader di DKI Jakarta dan Banten, namanya memang paling dijagokan. Ini kata Effendi Khoiri barangkali berkaitan dengan kinerja dari Anies Baswedan yang mereka rasakan langsung ya, untuk mereka warga Jakarta dan juga di sekitarnya Banten, termasuk dalamnya Banten. Begitu juga halnya dengan Jawa Barat, Jogja, dan Aceh. Dari sekian banyak DPD, Dewan Pimpinan Daerah, mayoritas mengendaki Anies Baswedan. Itu kata Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustafa. Anies dekat dengan hati rakyat Aceh. Itu kata Ketua DPW Aceh, Teguh Taufikul Hadi. Soal Anies Baswedan bakal diusung Nasdem pada Pilpres 2024 ini sesungguhnya sudah lama menjadi spekulasi ya. Saat Megawati menjamu Prabowo makan siang ini, Anda masih ingat ya waktu itu menjelang masuknya Prabowo ke kabinet Jokowi Ma'ruf, ya, itu pada hari dan jam yang sama Surya Paloh bertemu dengan Anies Baswedan. Saat itu banyak yang menghubung-hubungkan sebenarnya Surya Paloh tidak cukup happy dengan masuknya Prabowo ke kabinet, walaupun sebenarnya Prabowo juga sudah pernah bertemu dengan Surya Paloh untuk meminta dukungannya masuk ke kabinet. Pada saat itu Surya juga menjamu Anies makan siang. Ini tempatnya nggak jauh, lokasinya tidak jauh, karena Prabowo bertemu dengan Megawati di kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar di kawasan Menteng. Sementara Anies Baswedan dijamu oleh Surya Paloh di kantor DPP Nasdem di kawasan Gondang Dia. Jadi ini hanya sepelemparan batu saja jarak di antara mereka. Namun Surya saat itu kepada wartawan berkilah bahwa kalau kebetulan pertemuan dilaksanakan pada hari dan waktu yang sama itu ya hanya kebetulan saja. Dia menepis ada makna politik di balik itu semua. Dalam pertemuan di kantor DPP Nasdem, Surya Paloh memuji kinerja Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan dia juga mengaku memberikan berbagai masukan. Bagi Surya Paloh dan keluarga besar Nasdem, Anies ini sesungguhnya bukanlah orang baru. Dia ini termasuk pendiri Nasdem saat masih menjadi organisasi kemasyarakatan ya. Hanya saja keberadaan Anies di Nasdem tidak berlanjut karena dia tidak bergabung ketika Nasdem berubah menjadi partai politik. Selama Anies menjabat sebagai gubernur, fraksi Nasdem di DPRD DKI juga selalu mendukung Anies. Nah, apakah dukungan ini juga akan berlanjut pada Pilpres 2024, serta siapa yang akan dipasangkan dengan Anies? Pertanyaan berikutnya, dengan siapa Nasdem akan berkoalisi untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, yakni presidensial threshold 20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara nasional. Ini yang saya kira menarik untuk kita cermati. Pada Pilpres 2019, Nasdem itu memperoleh 59 kursi dengan jumlah suara 12,6 juta lah kita bulatkan, atau 12,6 juta. Ini atau 9,0% dari total suara nasional. Perolehan suara itu menempatkan Nasdem berada di 4 besar, berada di bawah PDIP, Gerindra, dan Golkar. Ini kalau kita menyebut Golkar dan Gerindra ini bisa berpindah-pindah karena Golkar dari sisi suara kalah dengan Gerindra, tetapi dari sisi perolehan suara Golkar lebih besar dari Gerindra.
Dengan begitu bila Nasdem ingin mengajukan pasangan capres-cawapres, ya Surya Paloh harus memikirkan dengan berkoalisi dengan partai lain, tidak bisa sendirian. Beda sekali dengan PDIP ya, yang menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung sendirian capres dan cawapres. Nah, bila berkoalisi dengan partai-partai besar seperti PDIP yang mempunyai 128 kursi, Golkar 85 kursi, atau Gerindra 78 kursi, bahkan dengan PKB yang memiliki 58 kursi, itu Nasdem cukup hanya berkoalisi dengan satu partai. Total jumlah kursi di DPR RI saat ini kan sebanyak 575. Artinya kalau 20%-nya itu berjumlah 115 kursi ya. Dengan jumlah kursi Nasdem 59, Nasdem ini hanya membutuhkan tambahan kursi 56 kursi lagi. Di luar itu bila berkoalisi dengan Demokrat, misalnya yang memperoleh 54 kursi, atau PKS yang memperoleh 50 kursi, PAN 44 kursi, dan P3 19 kursi, maka Nasdem harus menggandeng 2 parpol setidaknya ya. Apakah itu pilihannya bisa macam-macam, apakah dengan Demokrat plus PKS ataupun dengan PAN dan PKB. Tadinya sebenarnya ada tanda-tanda Anies ini akan menjadi capres pertama yang akan mendapatkan tiket. Koalisinya waktu itu adalah Nasdem, PAN, dan P3. Total jumlah kursinya itu 122 kursi, lebih dari syarat minimal 115 kursi. P3 ini memang yang paling santer dikabarkan akan mendukung Anies ya, di luar Nasdem. Sinyal itu setidaknya sudah muncul dari Dewan Pengurus Wilayah P3 DKI Jakarta yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada Anies. Mereka bahkan sudah menggelar deklarasi. Begitu juga halnya dengan Partai Amanat Nasional. Ini ada tanda-tanda mereka sudah merapat ke Anies Baswedan. Banyak sekali memang suara-suara yang muncul dari kalangan internal PAN yang ingin mendukung Anies Baswedan. Bahkan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, kan pada waktu Idul Fitri kemarin, sholat Idul Fitri kemarin, dia mendampingi Anies Baswedan ya, salah satu politisi yang hadir di sana. Di waktu itu Anies Baswedan melaksanakan sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium. Namun skenario itu menjadi berantakan ya ketika kemarin Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Ketua Umum Suharto Mono Arfa bertemu. Mereka kemudian menyatakan membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Memang orang agak kaget ini, kenapa mereka tiba-tiba membentuk koalisi semacam itu. Nah, diduga koalisi ini sesungguhnya merupakan upaya untuk menyabot tiket Anies Baswedan, dan sekaligus ini menjadi kendaraan Jokowi bila dia maju untuk 3 periode, untuk periode yang ketiga, atau kalau Jokowi tidak bisa maju untuk periode yang ketiga, itu akan digunakan oleh proksi Jokowi dan oligarki. Nah, yang disebut-sebut namanya adalah Ganjar Pranowo yang kemungkinan akan berpasangan dengan Erick Thohir, Menteri Negara BUMN ya. Walaupun sudah disabot, walaupun P3 dan PAN disandra bergabung dalam koalisi dengan Golkar, namun opsi Anies itu masih terbuka kok bila Nasdem serius mendukungnya. Masih ada pilihannya Demokrat, PKS, bahkan juga PKB. Tidak bisa memilih salah satunya ya, harus minimal 2 ya, apakah dengan Demokrat dan PKB atau dengan Demokrat dan PKS. Pertanyaannya siapa capres yang akan mendampingi Anies? Bila menggandeng Demokrat, maka kelihatannya syarat mutlaknya harus menggandeng Ketua Umum atau Sang Putra Mahkota Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres. Begitu pula bila menggandeng PKS, maka partai ini pasti akan memasang harga tinggi dengan memasang Ketua Majelis Syuro PKS, yakni Ustadz Salim Segaf Al-Jufri. Sementara kalau mau menggandeng PKB, maka syaratnya seperti kata Caimin ketika dia menyatakan dia bisa bergabung dengan koalisi Golkar, PKB, PAN dan P3, kata dia syaratnya dia harus jadi capresnya. Tapi saya kira Caimin ini hanya bercanda, nggak serius-serius amat. Nggak mungkin lah Caimin menjadi capres, dan partai mana yang mau mendukung Caimin jadi capres, karena elektabilitasnya walaupun juga didongkrak dengan berbagai cara juga masih sangat rendah ya. Soal siapa yang akan jadi cawapres ini menjadi soal yang sangat pelik bin muskil ya. Jadi harus ada jalan tengah gini, karena di samping jalan tengah ini Anies Baswedan bagaimanapun juga memerlukan figur kuat yang bisa melengkapinya, terutama dari sisi pemilih Jawa dan nasionalis.
Kalau dengan Ustadz Salim Segaf ini sama-sama pemilih non-Jawa dan juga sama-sama pemilih Islam. Kalau bersama dengan Agus Harimurti, benar sih dia juga Jawa dan nasionalis, tapi saya kira faktor senioritas dia di militer, karena kepangkatan dia terakhir kan mayor, ini bisa menjadi handicap tuh di kalangan para pemilih yang berlatar belakang TNI dan keluarganya. Nah, kan Anies sendiri ini kan selama ini selalu diposisikan sebagai figur Islam, dan faktanya itu memang basis pendukungnya di segmen ini, terutama Muslim perkotaan yang terdidik ini, Anies Baswedan sangat kuat. Jadi Anies memang harus dipasangkan dengan figur yang punya punya basis kuat di pemilih-pemilih Jawa dan nasionalis. Nah, sejumlah pengamat menyodorkan nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai pasangan Anies. Pasangan itu bisa menjadi jalan tengah manakala partai koalisi bersikeras mengajukan calon masing-masing sebagai calon wakil presiden. Jika terwujud, pasangan ini juga akan saling melengkapi dan potensial menang bila misalnya harus berhadapan dengan pasangan Prabowo Puan atau bahkan Ganjar Erik. Bagi Surya Paloh sendiri, saya kira kalau ini terwujud akan sangat menggembirakan. Banyak yang tidak tahu bahwa Surya Paloh dan Jenderal A.M. Hendro Priyono, mertua Jenderal Andika Perkasa, ini mempunyai hubungan kekerabatan. Kalau nggak salah, saya ini dari pihak ibunya Pak Hendro Priyono dan istrinya Pak Surya Paloh ya. Tapi saya kira kalau ada yang punya informasi yang lebih valid, tolong dikoreksi informasi ini. Tapi yang jelas mereka punya hubungan kekerabatan. Kuncinya sekarang bagaimana Surya Paloh memainkan perannya sebagai kingmaker. Sebagai politisi senior, Surya Paloh itu selama ini terkenal cukup piawai lah kalau dalam hal-hal seperti ini ya. Keberhasilannya menjadikan Nasdem sebagai 4 besar partai nasional, serta kemampuannya tetap menempatkan kadernya di kabinet selama 2 periode pemerintahan Jokowi, itu sudah membuktikan bahwa Surya Paloh itu memang salah satu politisi ulung. Nah, sekarang ini pada Pilpres 2024 ini, apakah kepiawaian Surya Paloh bisa dibuktikan kembali? Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.